Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bilal dan welcome back to my channel. Oke gengs, kalau ngomongin masalah Korea Selatan, pasti terkenal dengan K-popnya ya kan? Banyak banget di sana dunia fashion, dunia K-popnya, lagunya dan segala macam dengan keunikan negeri ginseng tersebut. Nah geng, selain dari dunia fashionable-nya yang terkenal itu, ternyata di Korea Selatan juga banyak banget kasus-kasus yang bisa menggegerkan dunia. Nah, salah satunya adalah kasus kanibalisme yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang menggegerkan jagat raya Korea Selatan bahkan dunia. Nah geng, sebelum lanjut jangan lupa untuk di follow Instagram gue. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Nah gengs, pada tahun 1993 Korea Selatan pernah digemparkan dengan kasus kanibalisme dan pembunuhan yang dilakukan oleh geng pemuda yang sangat menggemparkan di negeri ginseng tersebut. Mereka ini terdiri dari 8 anggota. Nah gengs, dimana salah satunya adalah ada seorang wanita di dalamnya. Nah, anggota atau kelompok ini diberi nama dengan sebutan Chizon Family. Tapi ya gengs, Chizon Family ini hanya mengincar korbannya yaitu orang-orang kaya doang. Jadi tujuan utama si Chizon Family adalah untuk menghilangkan atau melenyapkan manusia-manusia orang kaya di Korea Selatan. Nah, ketika mereka melihat ada orang kaya bertebaran atau lewat di depan mereka, mereka nggak segan-segan, gengs. Mereka langsung menculik, mereka langsung menyiksanya, membunuhnya, dan menghilangkan dan melenyapkan tubuhnya. Nah, geng, semua berawal dari seorang mantan narapidana yaitu Kim Ki-wan yang menyimpan dendam kesumat sama orang-orang kaya di daerah Korea Selatan. Nah, dia ini benci ini, gengs, udah bener-bener mendarah daging, udah nyerep kayaknya sama darahnya itu, udah bener-bener benci banget karena menurut info ada pengalaman buruk antara dia nih, si Kim, sama orang kaya. Nah, si Kim ini akan selalu mencari cara bagaimana cara memusnahkan orang-orang kaya yang berada di hadapan dia. Nah, memang awalnya, gengs, si Kim ini dia berjalan sendiri melakukan hal tersebut personal doang, sendiri doang. Tapi dengan berjalannya waktu dia banyak merekrut orang. Nah, pada suatu hari akhirnya si Kim Ki-wan ini dia merekrut ke-6 temannya yang sama-sama mantan narapidana. Nah, di situ si Kim dia mencuci otak ke-6 temannya ini untuk sama-sama ngebenci orang-orang kaya yang ada di hadapan mereka. Nah, setelah si Kim ini berhasil menghasut ke-6 temannya ini untuk membenci, bahkan dihasut untuk bagaimana caranya menghilangkan orang-orang kaya di sekitarnya, akhirnya ke-6 orang ini pun dia terhasut dan ikut bersama si Kim Ki-wan. Nah, setelah si Kim ini berhasil menghasut ke-6 orang ini untuk ikut bersama dia, dan mereka pun akhirnya kembali merekrut 1 orang wanita untuk bergabung bersama mereka. Nah, akhirnya mereka terkumpul lah menjadi 8 anggota kelompok. Dan pada awalnya, geng, kelompok ini diberi nama dengan sebutan The Mesan, yang dalam bahasa Yunani yang artinya adalah keberanian. Tapi lambat laun karena pergerakan dia di mana-mana, akhirnya geng ini diberi julukan dengan sebutan Chizon Family, yaitu sebutan suatu kelompok yang suka meneror, menculik, membunuh, menyiksa orang-orang kaya yang berada di daerah Seoul. Nah, dalam mencari mangsanya, biasanya Chizon Family ini dia ngelihat dari seseorang itu kelihatan banget gak nih dia orang kaya. Misalnya kayak ada perhiasan yang mencolok atau bawa-bawa mobil mewah, kendaraan yang sangat mewah. Nah, kalau misalkan orang itu kelihatannya mewah gayanya, nah nggak segan-segan nih mereka langsung ngadain rencana akhirnya menculik dan menghabisi nyawa orang tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, gengs, ternyata Chizon Family itu malah
makin ngadi-ngadi lah gitu istilahnya ya. Makin menjadi-jadi, makin nggak terkendali, semakin brutal, dan banyak banget menculik orang-orang kaya. Nah, dalam aksinya ini, si Chijun Family ini dia ceritanya culik si orang kaya nih. Lalu disekap, lalu dijadiin tahanan, dan dia, nih si geng Chijun Family ini, dia nelpon nih ke anggota keluarganya atau orang terdekatnya si korban. Lalu dia meminta tebusan ke si orang tersebut. Menurut informasi, tebusannya pun cukup lumayan besar dan gengs, yaitu sekitaran $100 lah ya. Nah, tapi gengs, si keluarga korban nih, dia ngasih uang tebusan itu untuk menggantikan si korban agar bisa selamat dan dipulangkan ke rumah. Tapi faktanya ternyata si korban tetap dihabisi nyawanya, hilang, dan entah kemana. Nah, yang lebih sadisnya lagi gengs, ketika si korban ini dihabisi nyawanya gengs, bukan cuma dihabisin doang ternyata, tapi sebelum si korban ini meninggal, si korban akan terus disiksa sampai bener-bener dia ngerasain kesakitan yang mendalam yang gak bisa berkutik sama sekali. Dan setelah si korban meninggal, tewas, si mayatnya pun bukan dibiarkan atau dikubur atau dibuang, tapi korbannya itu ada yang dibakar. Bahkan korbannya ini, si mayatnya ada yang dimakan sama gengnya ini, sama si Chijun Family. Nah, menurut mereka gengs, kalau makan daging manusia ini akan memberikan gairah dan semangat yang mendalam agar bisa melakukan tindakan membunuh dan menyakiti orang-orang kaya. Kayak gitu kata mereka gengs. Nah, akhirnya gengs, pada tahun 1994, Chijun Family akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah mereka awalnya menculik seorang wanita, menculiknya lalu disekap di sebuah tempat, tapi alhasil si cewek ini gengs berhasil kabur dan lalu melaporkan Chijun Family ke polisi setempat. Tapi gengs, sebelum si cewek ini berhasil kabur, si cewek ini gengs diperkosa rame-rame sama si Chijun Family ini yang 7 orang itu. Bahkan bukan cuma diperkosa rame-rame gengs, tapi disiksa rame-rame, disiksa berjamaah, sampai si cewek ini tuh dia disuruh nih sama si geng Chijun Family ini buat nembakin tahanan lainnya yang ada di situ. Ya, si cewek ini, si korban ini ya dia juga takut, pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi beruntung ya, dia berhasil kabur gengs dari tahanan tersebut. Dan akhirnya Chijun Family, dan setelah Chijun Family berhasil ditangkap, diringkus oleh pihak kepolisian, dan ke-8 anggota tersebut mengakui kesalahan dan perbuatan kejinya itu kepada polisi. Dan akhirnya pengadilan pun memberikan dakwaan kepada mereka atas kasus penculikan, penyiksaan, pembunuhan, dan kanibalisme yang disatukan hukuman menjadi hukuman mati kepada ke-8 anggota tersebut. Tapi gengs, bener-bener psikonya ini gengs ya, ketika si anggota ini, si Chijun Family ini ditanya nih sama dari pihak pengadilan, pihak kepolisian, apa sih penyesalan terbesar kalian yang telah kalian lakukan selama ini? Tahu gak sih gengs jawaban mereka itu apa? Jawaban mereka itu adalah, ya kita ini nyesel, gue ini nyesel, tapi penyesalan gue itu kenapa gue ini gak ngebunuh dan gak makan banyak orang lagi. Bener-bener jawaban yang gila banget gengs. Oke gengs, itulah kasus pembunuhan Chijun Family yang menggegerkan dunia. Bener-bener psycho banget dan bener-bener gak bisa dipikirin lagi. Oke gengs, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram gue nya.